itu belum diperhatikan, bukan tidak, awas, belum diperhatikan karena sedikit jumlahnya dan bisa dilihat secara dohir. Kalau stunting itu sangat abstrak sekali, jadi penularannya juga bisa terjadi pada teman-teman dari sisinya. Sebab tidak pun tapi komit pasofik fiarolu. Nah, anak itu kalau sering bersahabat dengan orang yang tidak siap, tidak bagus, apalagi temannya itu abahnya tukang minum tadi alkohol, si anak itu bisa berpengaruh kepada anak. Jadi stunting itu dalam fisiologi. Jadi tergantung musuh abahnya. Maka berteman itu bermakna sekali. Bisa akhlaknya, moralnya, cara berpikirnya. Maka kita harus tasawwuf fi'arul wala tashabil arda fatarda ma'ruf. Jangan kita mengambil teman yang kurang begitu bermakna. Kemudian masalah anak. Kalau daripada lahir stunting lebih baik digugurkan, itu abortus. Di dalam kesepakatan ulama, abortus itu haram. Yang sudah jadi janin itu haram. Menggugurkan janin. Di dalam Ihya tidak nampak. Ada istilahnya matul hamli, mencegah kehamilan. Diperbolehkan bukan karena fasatan itu hilang. Jangan sampai takut marah dalam Ihya itu. Takut istrinya cepat gembrot, boleh, supaya cantiknya lama, itu boleh. Dan karena mungkin saya tidak mampu untuk berpikir membina anak, sedangkan bapaknya itu ya pas-pasan, boleh mangkul hamil. Tapi kalau sudah hamil, tidak boleh digugurkan. Itu namanya abortus. Ya Pak Dokter, tidak boleh. Tapi kalau mencegah tidak hamil dengan cara apapun itu diperbolehkan. Nah, utamanya dengan KB. Anak-anak yang ngomong, Tuhan, bimbing kalau KB orang pakai, barang saya itu pertaruh pemerintah yang KB kayak mereka. Ya saya juga tidak ber-KB, anak saya 7. Yang geleng-geleng nak wong larat ora KB, wis larat. Mulai ma'asara dina wa dunya idza istama'a wa aqbal kufra wal iflasa fi rajul. Alangkah bagusnya wong yang alim sugih kayak Salahuddin. Tidak ada yang banding. Sebaik-baik orang itu ya sugih, yo alim. Tapi wa aqbal kufra wal iflasa fi rajul, sejelek-jelek orang wis wong ora ibadah melarat pisan. Maka kita bagaimana? Melarat itu sudah takdir Allah. Iya, tapi itu bisa diupayakan. Takdir kita mendekati takdir, kita menghadapi takdir. Upaya kita. Maka saya bukan berarti bertentangan dengan bapak saya. Bapak saya dulu pada waktu ada KB belum menyetujui zaman Pak Soeharto. Tapi begitu anaknya, dan saya itu kok mulai penyuluhan PKB, anundit, jadi ya zaman itu berbeda. Jadi jawaban saya tidak boleh digugurkan haram. Maka tetap sebagai diatnya umurah itu ya diat manusia itu wajib dibunuh juga ada. Atau mungkin diat atau mungkin kisos. Tapi kesepakatan ulama dari ilmu fikih kalau menggugurkan itu bukan kisos tapi diat, membayar sekitar 100 onta. Diatnya 100 onta. Tidak dibunuh lagi, tidak, tapi membayar diat. Itulah keputusan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari mana tadi? Oh iya. Pengurus MUI belakang Mbak. Ya. Pertanyaan apa ya tadi? Ya. Mengapa sudah diupayakan penyuluhan stunting oleh tokoh agama tetapi masih saja banyak yang stunting? Ya, karena mereka tidak semuanya cinta akan penyuluh agama.
Dan mungkin saat penyuluh sedang menyampaikan memakan justru ngantuk. Tuh, jadi tidak diresap. Tadi yang saya sampaikan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Ya Allah, jikalau tidak ada Engkau pasti tidak dapat hidayah. Sababul hidayah at-ta'lim wa ta'allum. Maratibul hidayah ada 3. Ma'rifatul khair wa syarr. Pertama, mengetahui baik dan buruk. Maka kalau mereka belum mendengar para penyuluh agama, berarti masih hidup dengan pengalaman buruk. Yang kedua adalah maratibul hidayah dan qabulul intiqal min halin ila hal. Menerima berpindah dari tatanan rendah menjadi naik. Yang pengalaman anak saya mulai kecil, maka bagaimana anak yang kedua jangan sampai stunting. Itu namanya intikal, itu hidayah kedua. Qabul intikal min hal ila hal. Menerima berpindah dari tingkah ke tingkah lain. Yang ketiga, maratibul hidayah mudaratun nas, gawe bagus karo sesama manusia. Itulah hidayah. Maka apabila kita selalu mendengarkan pengajian sebagaimana tadi saya bahwa lau kunna nasma'u am na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Kata-kata asal sa'ir itu ya bisa makna sa'ir hakikatan, bisa sa'ir di dunia sulit dan kurang pengalaman. Nah, itulah. Kemudian pertanyaan ketiga itu saya tidak bisa menjawab, ini bagiannya profesor. Pertanyaannya, kalau Nabi Adam betul-betul dikubur ya kayak di mana ya? Setelah kaum Nabi Muhammad semakin pendek-pendek, saya tidak bisa jawab, dan sejarahnya pun saya kurang begitu pengalaman. Dan memang di dalam kitab kita ada, tapi saya belum membaca. Terima kasih. Saya kira kalau mulai belum membaca mungkin dari saya. Tapi saya mencobalah menjawab bahwa mungkin memang itu semacam sunnatullah, artinya hukum alam, bahwa kita belajar dulu dari segi biologi, apa itu hewan atau tumbuhan. Ada seorang ahli botani menemukan jenis padi yang bisa dipanen dalam 40 hari, bisa dipanen dalam padi. Tapi ini jenis padi ini keturunannya nanti sudah tidak seperti itu, berubah lagi. Jadi semakin lama semakin berubah. Dan untuk menemukan jenis yang sama harus kembali kepada awalnya. Jadi ada memang sunnatullah seperti itu. Dari segi biologi dan botani dan juga zoologi hewan peternakan. Peternakan itu juga ada induk sapi yang besar, tapi kemudian beranak tidak lagi sebesar itu. Bapak itu seperti itu, hukum alamnya seperti itu. Tapi tidak hanya di hukum alam, dalam dunia teknologi juga begitu. Dalam dunia teknologi, dulu waktu ada pertama-tama namanya komputer, itu layarnya komputer sama dengan dinding. Lama-lama orang semakin menemukan yang kecil-kecil, tapi semakin cerdas, ya kan? Ya, dulu Nabi Adam hanya diajari mengenai nama-nama Allah, nama-nama makhluk. Belum diajari oleh Tuhan mengenai bagaimana hakikatnya dan sebagainya. Bagaimana ini mengubah makhluk ini menjadi seperti yang sekarang dipelajari di botani dan zoologi. Belum. Nah, ini juga penting contoh di dalam dunia teknologi. Kemudian sekarang ini komputer semakin kecil, tapi semakin cerdas. Ya kan? Jadi kecerdasan manusia sekarang tentu lebih cerdas daripada dibanding dengan 1000 tahun yang lalu. Buktinya saja kita sudah bisa membangun gedung-gedung bertingkat. 1000-2000 tahun yang lalu manusia hidup di gua-gua kan begitu. Jadi kecerdasan semakin cerdas, tapi tubuhnya masih seperti itu kan. Nah,
Tapi dengan kecerdasan manusia sekarang, insya Allah bisa memelihara fisiknya itu menjadi fisik yang katakanlah anak yang tadinya lahir kecil bisa dikembangkan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan dari segi nutrisi dan sebagainya, bisa berkembang. Orang-orang Jepang dulu pendek-pendek, dan sekarang pemain bolanya Jepang sudah tinggi. Kenapa? Karena ilmu juga. Jadi dengan ilmu itu badai yang kecil bisa menjadi besar kembali. Ya boleh jadi nanti suatu saat ilmu manusia ini bisa kembali membesarkan manusia seperti Nabi Adam. Boleh jadi kan itu tidak mustahil atas kehendak dan keizinannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya kira begitu, Pak. Tapi soal dalil-dalil agama ya, dia juga turun baca, saya juga tidak turun baca. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.